Puji Tuhan. Pengumuman tambahan pada pagi hari ini mengingatkan kembali untuk ibadah Natal akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember pada pukul jam 8 pagi dan jam 5 sore. Diharapkan untuk jemaah sekalian boleh mengisikan list kehadiran yang akan ditampilkan di WA kemudian. Mohon jemaat tetap mengisi supaya untuk kuotanya dapat memenuhi di ibadah tersebut. Dan satu lagi untuk ibadah untuk persekutuan WBI akan dilaksanakan pada minggu ketiga tanggal 19 Desember. Diharapkan untuk kaum WBI boleh mengikuti persekutuan tersebut. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Juru Selamat. Walau ku harus berjalan
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan buat minggu ini Engkau sudah mengumpulkan kami kembali Tuhan, untuk kami berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur buat sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan, di mana Engkau menyertai kami dan melindungi kami. Dan tiba saatnya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Biarlah mata, hati, dan pikiran kami hanya tertuju padamu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan hanya untuk menyenangkan nama-Mu ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu senantiasa Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapa sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau Roh Kudus menjamah setiap kami semua. Engkau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Ya, menjelang Natal kita akan menyanyikan lagu pujian sukacita. Biarlah kita selalu senantiasa bersukacita untuk menantikan datangnya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat satu pujian, suara malak dan nan merdu. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Nyaring di malam
Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Andri Kartika. Kita angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa, setiap pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan boleh menyertai kami dalam menghadapi kehidupan ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini secara khusus kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, minta maaf ini tadi agak terlambat. Ya, saya diminta untuk melayani di Gereja Baptis Betania dan ternyata sana tadi terlambat ya. Mulainya agak terlambat di sana. Jadi agak mundur juga akhirnya. Mari kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 21. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Maksud saya 20 bukan 21. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 20. Saya akan menolong untuk membacakannya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus di masa-masa akhir pelayanannya, dia berusaha terus untuk mengajarkan kepada orang-orang Israel, pada orang-orang Yahudi, agar mereka tahu siapa Tuhan Yesus sebenarnya, untuk apa dia datang ke dunia ini, tujuannya apa. Terus Tuhan melakukan kegiatan ini, dia mengajar terus dan mengajar terus, tidak jemu-jemunya, meskipun banyak penolakan-penolakan yang dia alami. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema yang saya kasih judul dampak menerima Yesus sebagai terang dunia. Dampak menerima Yesus sebagai terang dunia. Tuhan ingin agar orang-orang ini dia bisa membuka hatinya untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya Tuhan mengajarkan terus. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Tuhan mengajarkan kepada orang-orang ini mengibaratkan dirinya sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Tidak hanya terang yang bisa berfungsi di tempat ini saja,
kalau lampu yang di gereja ini dinyalakan, dia akan bisa menerangi ruangan gereja ini saja. Kalau malam hari dia tidak akan berfungsi di luar karena berada di dalam ruangan. Lilin, kalau seandainya mati lampu, lilin itu hanya bisa menerangi di mana kita berada, ruangan itu aja. Tetapi Tuhan mengatakan, akulah terang dunia, yang bisa berdampak bagi seluruh dunia. Matahari bisa memberikan terang, tetapi tidak seluruh dunia. Ketika di Indonesia ini matahari terang, di baliknya Indonesia ini gelap, sedang malam. Saya belum pernah ke luar negeri, tetapi katanya ini kalau di Amerika ini sedang malam. Kita pagi, sana malam. Jadi tidak bisa. Matahari pun tidak bisa menjadi terang dunia yang menerangi seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Karena ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang mempunyai kuasa atas dunia ini. Dia adalah Allah yang mempunyai kuasa atas dunia ini. Sehingga terang yang dipancarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus ini, bagi dunia ini, bagi dunia yang mau menerimanya ini akan ada dampaknya. Terang ini akan berfungsi kalau orang-orang dunia ini menerimanya, akan mempunyai dampak. Mari kita baca ayat selanjutnya. Barang siapa mengikut aku. Ini wujud dampaknya. Kalau orang itu tidak mau menerima, meskipun Tuhan ini terang dunia, dia tidak akan memperoleh terang itu, tidak akan mendapatkan dampaknya. Mari kita lanjutkan, apa dampak menerima Yesus sebagai terang dunia. Yang pertama, dampak yang pertama, tidak akan hidup di dalam kegelapan. Manusia yang menerima Tuhan Yesus tidak akan hidup dalam kegelapan. Ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut aku. Kata mengikut berarti apa? Posisi Tuhan Yesus di samping kita atau di belakang kita. Gimana? Depan kita. Kata mengikut berarti Tuhan itu ada di depan kita, kita ada di belakang Tuhan. Jadi kita tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berjalan belok ke kanan, maka kita juga akan ikut belok ke kanan. Ketika Tuhan berbelok ke kiri, maka kita harus juga berbelok ke kiri. Kata di depan, kata mengikut berarti kita menempatkan Tuhan di depan kita, sehingga Tuhan menjadi penerang bagi kehidupan kita. Sehingga Tuhan mengatakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau setiap orang percaya, orang yang benar-benar mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan menempatkan Tuhan Yesus itu ada di depan dirinya. Dia tidak menempatkan Tuhan Yesus ada di sampingnya atau di belakangnya. Otoritas ada di dalam Tuhan. Dia menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam otoritas Tuhan. Maka ketika dia akan melakukan sesuatu, dia akan memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan
Tuhan akan memberikan petunjuk dan akan membimbing kita dalam berjalan menjalani kehidupan ini. Mengikut Tuhan Yesus bukan berarti menempatkan Tuhan di samping kita. Nah, kalau di samping kita itu bisa karpe dewe kita. Tuhan ngasih nasihat ini, ya kita, ya aku iso karpe dewe Gusti, aku iso rono. Gusti Allah pengen merono, kita laksana. Karena kita menempatkan Tuhan di samping kita. Memang kita ngobrol, gimana Tuhan, ini Tuhan, saya ada masalah ini Tuhan. Tetapi keputusannya apa? Kita tidak manut sesuai dengan keputusan Tuhan, kita karpe dewe. Lebih parah lagi kalau kita menempatkan Tuhan di belakang kita. Tuhan yang kudu manut sama kita. Ya. Kita nggak mau meminta petunjuk Tuhan. Kita nggak mau berdoa terlebih dahulu dengan apa yang akan kita lakukan. Kita tidak mau merenungkan firman Tuhan. Karena kita anggap ini adalah kitab yang kuno ini nasihat kuno ini, sudah nggak berfungsi ini. Kalau kita menempatkan Tuhan di belakang kita. Maka dari itu Tuhan mengatakan, barang siapa mengikut aku, yang mau menundukkan dirinya di hadapan Allah, mau senantiasa merenungkan kebenaran firman Allah, mau senantiasa memohon petunjuk kepada Allah, setiap kita mau melangkah, maka Tuhan mengatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dalam arti kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan berarti terus jalannya mulus-mulus saja, tidak. Tidak. Dalam kehidupan ini kita akan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan ngasih tahu, ojo ndri nek ngono kuwi salah. Kalau kehidupan kerohanian kita benar-benar menempatkan Allah di depan kita, mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, mengakui Yesus sebagai petunjuk jalan kita, mengakui Yesus sebagai terang bagi kita, maka Tuhan akan senantiasa terus membimbing. Meskipun kita harus menghadapi masalah juga. Dalam hidup ini tuh ada masalah. Setiap manusia yang hidup pasti menghadapi masalah. Tetapi Tuhan akan menolong kita saat kita benar-benar meminta petunjuk pada Tuhan. Bukan berarti terus derek Gusti Yesus itu nggak ada masalah. Ada masalah. Nek nggak mau menghadapi masalah, gimana? Lebih baik masuk kota. Ya. Wayang itu kalau sudah tidak berfungsi itu sama dalangnya dimasukkan mana? Kota. Kalau kita sebagai manusia yang sudah percaya, kita masih diberikan waktu untuk hidup, kita bisa diberikan waktu untuk melayani, berkarya. Di dalam perjalanan hidup itu pasti ada masalah. Kalau nggak mau ada masalah ya masuk kota. Tapi kita punya Tuhan, jangan takut di dalam menghadapi kehidupan ini. Kita punya Allah yang bisa menjadi terang bagi kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dampak menerima Tuhan Yesus sebagai terang dunia itu kita akan memiliki terang dan memancarkan terang. Ya. Memiliki terang itu dan memancarkan terang. Mari kita baca ayat 12 juga. Hari ini kita fokus ayat 12 pagi ini. Setelah Tuhan mengatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Tuhan selanjutnya mengatakan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang mau mengikut Yesus, barang siapa mengikut aku,
ia akan mempunyai terang hidup. Orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan sungguh-sungguh, dia akan menempatkan Yesus di depan, dia akan mengikuti apa ajaran Tuhan Yesus, dia akan senantiasa terus meminta petunjuk kepada Tuhan Yesus, dan otomatis dia menjadi memiliki terang itu. Dan ketika dia memiliki terang itu akan terpancar di dalam kehidupannya. Kalau kehidupan orang Kristen di tengah-tengah masyarakat malah menjadi masalah, menjadi tanda tanya besar. Apakah dia benar-benar orang yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Loh, saya percaya Pak, Tuhan Yesus itu Juru Selamat saya. Lah kalau kamu percaya, apakah kamu sudah menjalankan firman Allah? Kalau orang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti juga mempercayai firman-Nya. Ketika mempercayai firman-Nya, firman itu tidak hanya didengar, direnungkan, tetapi juga apa? Dilakukan. Kalau orang betul-betul melakukan firman Allah, dia tidak akan menjadi batu sandungan bagi kehidupannya. Justru dia akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya yang belum memperoleh terang itu. Bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang belum mempunyai terang itu. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita sebenarnya sudah mempunyai terang itu. Cuman apakah kita sudah memancarkan terang itu sehingga terang itu bisa berfungsi? Saya di rumah itu sedia senter yang terang sekali itu, apa itu? Senter LED, lampu LED itu. Saya punya dua. Satu saya taruh di dekat pintu ruang tamu, yang satunya selalu saya bawa di tas saya. Sewaktu-waktu ada trouble, saya sudah punya senter dan itu bisa berfungsi. Betul? Pada suatu saat dalam perjalanan, ya, saya perlu senter itu. Wah, ini gelap gimana ya? Wah, senter. Wah, berfungsi, bisa mencari sesuatu yang diperlukan. Dalam kegelapan, kalau kita punya senter tapi kita tidak menggunakan, mencari sesuatu itu tidak akan ketemu, gitu ya. Bahkan akan salah ambil, bisa terperosok dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sadar, wah, ini dalam kegelapan aku mau mencari sesuatu, oh saya punya senter, saya ambil senter saya nyalakan dan terang sekali. Bisa mencari yang kita cari. Beberapa minggu kemarin sebelum saya cuti untuk pulang, adik saya dari Medan itu datang, ya, mengajak saya menengok bapak di Pemalang. Akhirnya kami berangkat. Saya berangkat sendiri naik kereta, janjian ketemu di Semarang dengan adik, akhirnya menengok bapak. Setelah di sana, karena saya ada pelayanan di sini, saya Jumat pulang lebih dulu naik kereta. Terus sudah sampai rumah, adik saya hari Minggu setelah ibadah dia akan ke Surabaya dulu, mampir pengen ketemu ponakane. Oke, saya menjemput jam 11 malam, dari Pemalang sore sampai stasiun Pasar Turi malam. Saya kasih tahu dia, dari pintu keluar langsung lurus jalan saja. Engko nek kowe ngerti enek wong dolanan senter kelap-kelip Paranono, ya. Kelap-kelip dolanan senter kelap-kelip Paranono itu ya. Jadi ketika kereta itu datang, saya sudah berdiri jauh di pintu keluar itu. Saya senter itu saya gunakan karena senter itu ada mode apa itu? Kayak ya untuk mode bahaya itu ya.
Saya nyalakan, saya taruh di atas gini, saya pancarkan. Dia tahu, oh, kayak masku dolanan senter gitu ya. Dia tahu, dia nggak kebingungan. Dia tidak akan terbujuk oleh orang-orang di sekitar, ayo mbak taksi, ayo gojek dan lain sebagainya. Tidak, dia nggak akan bingung. Dia caranya goleki mase. Oh masku dolanan senter kae, langsung menuju kepada sasaran. Ya. Menjadi petunjuk. Senter itu bisa menjadi petunjuk karena memancarkan terang yang berfungsi bagi orang lain untuk bisa menuju kepada dirinya. Nah begitu juga kehidupan kita. Ketika kita benar-benar mengikuti Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menjadi terang bagi diri kita, dan kita sebagai orang yang sudah menerima terang itu, kita bisa memancarkan terang itu. Selain terang itu akan menjadi petunjuk bagi kita di dalam kehidupan kita, terang itu juga menjadi petunjuk bagi orang lain. Terang itu bisa menjadi petunjuk bagi orang lain. Dan itu harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Dampak dalam menerima Tuhan Yesus itu sebagai terang dan sebagai terang dunia itu, kita tidak akan hidup di dalam kegelapan. Memang kita akan menghadapi permasalahan yang dimana iblis itu berusaha menjerumuskan, menjatuhkan anak Tuhan untuk jatuh di dalam kegelapan. Tapi firman Allah akan menjadi terang bagi kita. Ketika kita benar-benar meminta petunjuk Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan akan menolong kita. Dan ketika kita betul-betul seperti itu, kita betul-betul mengikuti Tuhan, kita betul-betul meminta petunjuk kepada Tuhan, kita melakukannya, maka apa yang kita lakukan itu menjadi terang bagi orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal, kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini boleh mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau adalah terang dunia, di mana saat kami betul-betul menerima Engkau, kami betul-betul mau mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan setiap firman-Mu menjadi petunjuk bagi kami. Maka saat kami menghadapi kesulitan, hambatan, rintangan, Tuhan akan memberikan petunjuk karena Engkau adalah terang bagi kami. Dan saat kami melakukan hal itu, melakukan setiap firman-Mu, meminta Engkau sebagai petunjuk kami, menjadi terang kami, maka hal itu juga akan terpancar dalam diri kami. Kami juga bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang di sekitar kami, supaya mereka bisa tahu jalan yang benar, supaya mereka bisa mengenal Juru Selamat yang benar, bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Bapa saat ini untuk persembahan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan melalui kotak persembahan, begitu juga melalui rekening gereja. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati persembahan ini, supaya boleh kami pergunakan untuk pelayanan di gereja kami, menjadi berkat bagi jemaat maupun untuk pengabaran Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Injil. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang telah memberikan persembahan perpuluhan ini dengan ketulusan hati mereka. Tuhan akan terus memberkati kehidupannya, pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya, masa depannya. Tuhan terus memberkati. Bapa, saat ini kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah Tuhan berkati, Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun di dalam minggu ini. Kami menyerahkan Bapak Slamet Riyadi, Bapak Dani,
Indra Christian, saudari Christina Natalia Sarai, yang dimana Tuhan izinkan tambahkan umur di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kehidupannya, Tuhan terus memberkati kesehatannya, dan kami rindu ya Bapa, dia tetap terus beriman kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami menyerahkan juga untuk sisa hidup yang masih Tuhan berikan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka, boleh menggunakan waktu yang masih Tuhan berikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Tuhan akan memberikan hikmat marifat kepada setiap pemimpin kami ini di dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Kami menyerahkan usaha pemerintah di dalam menanggulangi bencana dampak COVID-19 ini melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Begitu juga melalui program vaksinasi nasional boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga negeri kami ini boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami di daerah Gunung Semeru yang beberapa hari yang lalu terdampak bencana gunung meletus ini. Mereka harus kehilangan harta benda mereka, rumah mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, dan saat ini kondisi mereka harus berada dalam penampungan-penampungan. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara-saudara kami ini, kesehatannya Tuhan, kiranya Engkau akan terus memberkati mereka. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah setempat dan pemerintah nasional boleh menolong untuk menanggulangi bencana ini. Begitu juga ya Bapa, kami menyerahkan bangsa ini boleh ikut merasakan, ikut menolong di dalam pemulihan pasca bencana ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan para pengurus nasional, pengurus daerah yang telah terpilih dan telah dilantik. Kami menyerahkan setiap program-program yang dibuat oleh para pemimpin ini. Ialah setiap program ini betul-betul untuk kemajuan umat baptis di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Natal BPD Jatim 1 dan Bali yang akan diselenggarakan besok sore. Tuhan akan menolong memberkati acara ini yang dilakukan secara onsite dan online. Tuhan memberkati para peserta atau orang-orang yang mengikuti secara onsite di dalam kesehatannya. Kami menyerahkan para petugas, kami menyerahkan setiap peralatan-peralatan yang kami pergunakan nanti. Engkau memberkati jaringan internet sehingga boleh menjadi berkat juga bagi jemaat yang mengikutinya secara online. Kami menyerahkan juga ya Bapak untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia, baik itu rumah sakit baptis, klinik baptis, seminari teologia baptis, lembaga literatur baptis, lembaga pertanian baptis, dan sekolah tinggi desain baptis. Ialah lembaga-lembaga ini boleh bergerak, boleh berfungsi seperti apa yang telah dirindukannya, dan kami rindu nama Tuhan boleh terus diberitakan dan banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, semangat, penghiburan, dan kesembuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan ini, sehingga mereka boleh kembali sembuh seperti sedia kala dan boleh kembali ke ladang Tuhan untuk melayani Engkau. Berdoa juga ya Bapa untuk 150 lebih gereja baptis yang saat ini mengalami kekosongan gembala sidang, yang dimana mereka merindukan ada seorang gembala yang boleh mengembalakan mereka. Kiranya Tuhan akan pilih, Tuhan panggil, Tuhan siapkan orang-orang yang siap untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Gereja Baptis Gubeng ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kami menyerahkan, kami rindu gereja ini boleh terus menjadi terang, gereja ini boleh terus menjadi garam bagi masyarakat di sekitar Gubeng ini. Kami rindu setiap pelayanan-pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mengikuti dan melihat melalui siaran online. Tuhan, kami menyerahkan majelis perancang gereja yang telah terpilih untuk ambil bagian memikirkan pelayanan di Gereja Baptis Gubeng ini. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya. Tuhan memberkati, dan kerinduan kami para majelis perancang gereja boleh menjadi teladan baik bagi jemaat maupun dimanapun mereka berada. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lansia, yang dimana mereka tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite. Kiranya mereka bisa mengikutinya secara online, dan imannya akan terus semakin bertumbuh, semakin berserah kepada Engkau. Berkati juga untuk anak-anak kami yang saat ini menjalani pendidikan, baik secara PTM maupun masih online. Tuhan akan terus memberikan semangat kepada mereka di dalam belajar. Tuhan berikan kecerdasan yang luar biasa kepada anak-anak kami. Berkati juga para orang tua yang mendampingi. Tuhan berikan kesabaran kepada setiap orang tua. Tuhan memberikan kekuatan semangat kepada mereka untuk menolong anak-anak mereka. Dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan saat mereka menjalani pendidikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Pos PI Gempol, yang dimana sampai hari ini kami belum bisa melayaninya secara offline. Yang mereka boleh tetap mengikuti ibadah-ibadah secara online dan imannya terus bertumbuh. Kami berdoa untuk kehidupan perekonomian jemaat-Mu yang ada di sana, kesehatannya. Kami rindu Tuhan juga terus memberkatinya ya Bapa. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga berdoa untuk Yayasan TK Baptis Dian yang boleh menolong mengelola TK ini. Kami menyerahkan para pengurus yayasan. Tuhan akan memberikan hikmat marifat kepada mereka dalam menumbuh kembangkan TK Dian ini bisa menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar Gubeng. Berdoa untuk para guru yang telah merelakan hatinya, merelakan waktunya untuk mengajar, melayani di tempat ini. Tuhan akan menolong mereka dalam kehidupannya. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhannya. Berkati juga anak-anak yang telah dipercayakan untuk dididik di TK Dian. Tuhan akan terus memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami rindu ya Bapa, Engkau boleh menjawab setiap pergumulan-pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdiri. Angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan, dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha-usaha, dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Saudaraku, pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama